Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam pendengar. Bertemu kembali dengan saya, Anissa, dalam Radio Learning Journal hari ini. Baiklah teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit memberitahukan apa saja yang terjadi pada kelas public speaking. Teman-teman penasaran bukan? Nah, pada pertemuan public speaking yang ketiga hari ini, kita mendapatkan 3 pembicara yang sangat luar biasa, teman-teman, dengan 3 materi mereka yang berbeda. Materi pertama adalah membahas mengenai tentang public speaking. Di materi pertama ini, dijelaskan mengenai apa itu public speaking, apa itu dasar-dasarnya, dan bagaimana caranya untuk menjadi seorang public speaking yang baik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, mengenai public speaking, yaitu public speaking merupakan bentuk komunikasi baik secara lisan ataupun non-lisan, di mana seseorang menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada audiens. Pun ini tidak hanya diperlukan oleh seorang pembicara profesional saja, teman-teman, melainkan juga oleh seorang pelajar, mahasiswa, ataupun berbagai profesi lainnya. Dalam kehidupan kerja nanti, dengan public speaking yang baik, pesan yang kita sampaikan bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Kemudian, apa saja dasar-dasar di dalam public speaking ini? Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang efektif. Bahasa yang jelas tentu sangat diperlukan dalam public speaking. Karena dalam menyampaikan sebuah pesan, kita harus memastikan bahasa kita bisa terdengar oleh audiens dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah analisis audiens. Di mana di sini kita harus mengetahui bagaimana latar belakang audiens kita agar kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita saat menyampaikan informasi kepada mereka. Dan yang ketiga ada pengelolaan waktu. Dalam public speaking, pengelolaan waktu itu sangat penting karena agar pesan yang disampaikan itu terstruktur dan tidak terasa terlalu panjang. Kemudian ada juga struktur presentasi yang efektif yang biasanya diisi dengan pembukaan, isi, dan penutup. Struktur yang jelas akan memudahkan audiens untuk mengikuti alur pembicaraan yang kita lakukan nanti. Selain itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam public speaking adalah gaya bahasa tubuh. Di mana saat kita berbicara di hadapan audiens, kita tidak boleh terlihat terkesan gugup. Di mana di era multimedia sekarang ini, visual yang menarik dapat memperjelas informasi yang disampaikan. Dan selanjutnya adalah konsistensi suara. Intonasi yang jelas dan tidak monoton akan membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkan kita. Yang terakhir juga adalah public speaking juga melibatkan hikmah dan retorika. Artinya menyampaikan pesan bukan hanya secara fakta, tetapi juga menyampaikan pesan dengan cara yang menyentuh dan meyakinkan. Kemampuan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, melatih cara berpikir kritis dan sistematis, serta meningkatkan komunikasi. Selain itu, public speaking juga dapat meningkatkan peluang karir dan dapat membantu kita untuk mengatur emosi kita ketika saat sedang berbicara di hadapan publik. Kemudian teman-teman, di materi yang kedua ini, pembicara kita memberikan materi yang sangat luar biasa, yaitu mengenai berpuasa. Diwajibkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Yang juga ada satu ayat yang membahas tentang hal ini, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Nah, materi yang ketiga adalah membahas tentang analisis SWOT. Secara keseluruhan, analisis SWOT ini membantu seseorang untuk melihat kondisi secara menyeluruh, baik dari faktor internal maupun eksternal, sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengembangkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.